Haleluya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, walaupun hari ini hujan, tapi kita percaya kuasa Tuhan akan penuh buat setiap kita tempat ini malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Karena kami boleh datang dengan semua yang terbaik Bapa. Kami membawa pujian kami membawa hati kami. Biarlah kiranya pada malam hari ini pengurapan-Mu penuh buat setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Mungkin malam hari ini hujan Tuhan. Kau berkati sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan apapun sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari awal hingga akhir setiap rangkaian ibadah kami Tuhan malam hari ini. Kami mau berikan kembalikan hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau serukan amin. Haleluya. Mari datanglah di dalam hadirat Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Bapa. Bapakku datang
Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, ku nyanyikan bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, kami bernyanyi bagi-Mu Yesus. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Katakan sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Bersama berkata, di hidupku karya-Mu besar Tuhan, kasih setia-Mu mengiringi langkah kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami Yesus. Oh, ku kuat sebab Kau ada di pihak kami Tuhan. Hatiku percaya, hatiku takkan bimbang, sebab Kau ada bersama kami Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari bangkitkan roh sembah, sembah Dia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami menyanyikan nyanyian yang baru bagi-Mu Yesus. Shikiralabaralata karalama shirele, hiralata karalama shikiralabaralabaralabaralata karalama shirele. Hallelujah. Oh, I worship You, Lord. Shikiralabaralata karalama shirele. Oh, hati kami percaya, hati kami percaya Tuhan. I worship You. Hiralata karalama shirele. Hallelujah. Oh, hiralata karalama shirele. Hallelujah. Oh, sungguh indahkah Tuhan. Shikiralata karalama shirele. Biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Shikiralata karalama irama shirele. Arelama karalama shirele. Percayalah ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan kita. Dapatkan kekuatan baru, pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kira lambarala kashrele. I worship You, Lord. Kira lata karala mashre.
I worship you, Jesus. Mari bekerjalah Engkau di antara setiap kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan tangan-Mu, Tuhan. Mari bekerja Engkau di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku dalam hadirat-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
terima apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya kuasa Tuhan bekerja di antara setiap kita. Sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian buat Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bersama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari biarlah kiranya pada malam hari ini hanya kasih Tuhan yang memenuhi setiap kita. Boleh tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, bilang sama teman-teman kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari sama-sama katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bersama bergandengan tangan dan angkat tangannya di semua. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu sendiri yang katakan bersama, bergandengan tangan, amin. Yeay. Saling mengasihi keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pujian ini bilang bahwa pada waktu kita lemah ya, pada waktu kita susah, kanan kirimu kalau misalnya ada yang kekurangan, ada yang susah, digandeng, jangan ditinggalkan. Jadi sama-sama kita kuat-kuat semua. Kalau ada yang lemah harus dibuat kuat, amin. Yang percaya dan mau bilang amin. Sekali lagi bergandengan tangan semuanya yang erat, angkat tinggi-tinggi. Kita mau naikkan pujian ini dengan semangat, kita mau katakan bersama-sama, come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih, amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, amin. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kamu adalah keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bilang, come on. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Masih semangat buat memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Kasih jempol dulu dong kanan kirimu, bilang Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan kita sebab Dia layak menerima itu. Yeay.
puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tangan tinggi buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan bersama, haleluya. Angkat tanganmu tinggi buat Tuhan. Katakan, soraklah. Amin. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi buat Tuhan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, kita sama-sama. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Serukan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama satu suara katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus kita yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, cari 5 orang bilang Tuhan Yesus kita dahsyat, luar biasa, perkasa. Amin. Haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sungguh kami mencintai setiap hari demi hari yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau ada bersama dengan kami begitu dekat Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tiada satu kata pun yang dapat kami ucapkan yang mampu melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bawa setiap kami malam hari ini mendekat lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. I worship you Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
kasih setiap tangan-tangan yang memberi. Kami bersyukur karena kasih setiamu. Kami memberi dengan penuh sukacita Bapa. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat akan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Amin. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Sungguh indah ketika kami memiliki Tuhan. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, itu sesuatu yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, dan perintah biar Roh Kudus bekerja berkarya sebebasnya sehingga umat itu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita ada saat ini Tuhan yang anugerah Tuhan. Amin. Ada banyak pergumulan yang kita lihat ya, alami banyak jemaat juga Roy ya, baik yang di pusat sampai di cabang-cabang banyak pergumulan. Ada masalah pergumulan keuangan, masalah kesehatan. Ya tadi jam 3 ada Bapak Umbas yang dioperasi ya di PHC ya. Udah banyak yang mengalami juga sakit yang juga sudah lanjut usia. Banyak pergumulan jemaat ya, dalam pekerjaan, dalam keluarga juga banyak pergumulan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu saya mau beritahu ya, kita jangan lari dari pergumulan. Malam hari ini saya akan membawa tema dengan pergumulan, tentang pergumulan ya. Seharusnya bukan saya yang khotbah, Odi sebetulnya. Tapi bisa. Hah? Oh ya. Ya, katanya kan enggak bisa kan ya, tapi enggak apa-apa ya. Bisa
Bapak Ibu udah ya, jadi saya mau bawa tentang pergumulan. Ya, apa itu pergumulan dan kapan pergumulan itu datang menyerang dan menguasai manusia. Bapak itu dengar baik ya. Setiap kita ya pasti punya ya, setiap kita pasti punya pergumulan hidup yang sedang kita perjuangkan saat ini. Amin. Setiap saudara dan saya pasti memiliki ya pergumulan hidup yang sedang saudara gumuli saat ini. Ya, pasti dari semua kita itu pasti sedang punya pergumulan. Amin. Nah, dan yang pasti kita itu tidak nyaman dengan pergumulan hidup itu. Yang pasti saudara dan saya tidak pernah merasa nyaman dengan pergumulan hidup tersebut. Tapi dengar baik, firman Tuhan berkata, manusia harus bergumul untuk mendapatkan upahnya. Ya, manusia harus bergumul untuk mendapatkan hasilnya. Amin. Artinya di balik pergumulan itu, ya, di balik pergumulan saudara dan saya selalu tersedia, selalu ada upahnya. Amin. Ya, artinya di balik pergumulan ya saudara dan saya, pergumulan hidup saudara dan saya, ya selalu ada hasilnya. Artinya Bapak Ibu dengar baik. Ya, sebab pergumulan yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan atau yang kita gumuli itu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Nah, Bapak itu dengar baik ya. Kita lihat Yosua kayak ya, dia waktu dia bergumul, apa terjadi? Tuhan dapat memberikan dia berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, tempat atau daerah tanah yang sangat subur. Artinya ya, daerah yang sudah sangat subur yang itu sudah Tuhan sediakan. Tapi untuk mendapatkannya, Yosua itu harus bergumul. Yosua 1 ayat 4. Yosua 1 ayat 4. Ya. Dari padang gurun dan gurun bilangan yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, berkat yang luar biasa, tanah yang subur Tuhan sudah sediakan bagi Yosua. Tapi untuk mendapatkannya dia harus bergumul, dia harus melangkah, harus bertindak. Ya, ayat atasnya 3. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi untuk mendapatkannya berkat yang Tuhan sudah sediakan, daerah yang subur, tanah yang subur, dia harus melangkah, dia harus bergumul, ya, dia harus menginjak itu tanah. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, saya beritahu, sepanjang hidup manusia itu setiap pagi ya didatangi oleh masalah. Amin. Sepanjang hidup manusia itu setiap pagi didatangi oleh masalah, persoalan, tekanan. Tapi dengar baik, saya beritahu, saudara tidak perlu cemas dan khawatir. Kenapa? Sekalipun setiap pagi manusia itu didatangi oleh masalah, tapi dengar baik, setiap pagi Allah datang membawa rahmatnya yang selalu baru. Amin. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan, sama-sama 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu, luar biasa. Sekalipun dengar baik ya, sekalipun masalah itu datang sepanjang hidup manusia setiap pagi, tapi Tuhan datang setiap pagi membawa rahmatnya yang selalu baru. Artinya selalu baru ya, pagi ini sama pagi besok beda. Dan bagi besok dengan besok itu dengan lusa beda, selalu baru. Artinya semakin hari semakin luar biasa. Amin. Amin. Ya itu sebelum saya memberitahu Bapak Ibu semua baik. Ya, bersyukurlah dengan pergumulan yang Tuhan izinkan. Bersyukurlah ya dengan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Sebab pergumulan itu adalah bentuk cara Tuhan untuk mengasihi saudara dan saya. Amin. Bersyukurlah dengan pergumulan. Kenapa? Sebab pergumulan itu adalah bentuk cara Tuhan mengasihi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa kuasihi, dia selalu kutegur dan Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, sama-sama. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, sekalipun ya, saya beritahu Bapak Ibu ya, tadi setiap pagi ya itu datang, masalah itu datang, tapi cara baik, dengan baik. Tuhan datang selalu membawa rahmat yang baru. Dan bersyukurlah dengan pergumulan itu. Kenapa? Yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Sebab pergumulan itulah bentuk cara Tuhan untuk mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Barang siapa ku kasih selalu kutegur dan kuhajar. Amin. Pertanyaannya lalu pergumulan itu apa?
Dan kapan itu pergumulan itu datang oleh menyerang manusia, menguasai manusia? Kita mau bicara tentang 3 hal. Yang pertama, pergumulan itu adalah alatnya Tuhan atau sarananya Tuhan, alatnya Tuhan untuk memberi upahnya. Ya, sekali lagi, pergumulan adalah cara Tuhan atau alat Tuhan, medianya Tuhan untuk memberi upahnya. Itu sebabnya karena pergumulan itu adalah alatnya Tuhan, sarannya Tuhan untuk memberikan kita upah. Itu sebabnya ketika pergumulan itu datang, jangan lari daripada pergumulan itu. Karena pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk alatnya Tuhan untuk memberikan saudara saya upah. Itu sebabnya ketika pergumulan itu datang, jangan kau menghindar dari pergumulan itu. Amin. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang bertahan dalam pergumulan. Sebab ketika engkau tahan uji, engkau tetap bergumul, engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam pergumulan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Ya, kita ini selalu tidak merasa nyaman dengan pergumulan. Ya, selalu kita tidak pernah merasa nyaman dengan pergumulan. Kenapa? Sebab kita berpikir di balik atau di ujung pergumulan itu selalu yang terjadi adalah ya kalau tidak kehilangan ya harus kerugian. Sehingga akibatnya adalah kehancuran dan penderitaan. Ya, selalu kita tidak senang, tidak suka, tidak nyaman dengan pergumulan. Karena kita selalu berpikir bahwa di ujung pergumulan pasti yang terjadi adalah kerugian dan atau kehilangan yang akibatnya adalah kehancuran dan penderitaan. Tapi saya beritahu, di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan pergumulan itu adalah ya alatnya, caranya Tuhan, alatnya Tuhan untuk memberkati, mencurahkan berkatnya kepada saudara saya secara luar biasa. Amin. Di mata Tuhan, ya pergumulan itu adalah alatnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk mencurahkan berkat yang luar biasa bagi saudara saya. Kita lihat Yusuf. Yusuf sudah dinubuatkan, sudah mendapat penglihatan bahwa dia akan menjadi kepala, bukan ekor. Dia naik bukan turun. Tapi apa terjadi? Tiba-tiba kok dia mau dibunuh sama kakak-kakak, dia masukkan sumur yang dalam. Lalu dijual jadi budak. Terakhir ditipu sama, difitnah sama Aipo, sespo itu. Ya, akhirnya jadi apa? Jadi masuk di tahanan. Tapi apa yang terjadi? Dia menjalani pergumulan itu. Dia tidak protes sama Tuhan. Loh Tuhan, aku dikasih penglihatan sama nubuatan sama Tuhan, jadi kepala kok kayak gini. Kok pergumulan yang datang. Dia tidak berkata seperti itu. Tapi dia menjadikan, dia catat baik-baik, dia melakukan, menjalani perjuangan itu dengan hati yang tabah, hati yang setia. Artinya ya dia itu menjadikan pergumulannya itu, setiap pergumulan itu dia jadikan sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, so dia jadikan setiap pergumulan yang dia alami itu dia jadikan sarana untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya karena dia jadikan setiap pergumulan itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya Allah menyertai dia. Karena Allah menyertai dia sehingga apa saja dilakukan selalu berhasil. Amin. Ya, karena kenapa dia berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai? Karena setiap pergumulan yang dia lakukan, dia alami, dia jadikan itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Makanya bos-bosnya itu sampai tahu sama Tuhan. Ya, karena Allah menyertai dia, makanya dipercayakan. Ya, dia jadi budak, menjadi kepala budak, berkuasa penuh di rumahnya Potifar. Di penjara, apa yang terjadi? Dia dijadikan wakil kepala penjara dan berkuasa penuh di penjara. Ya, kenapa? Karena apa saya lakukan berhasil. Kenapa berhasil? Karena Tuhan menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Karena setiap pergumulan yang dia alami, dia jadikan alat sarana untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebab saya beritahu. Semakin kita menjauhi pergumulan itu, semakin ya, dengar baik. Semakin kita menjauhi pergumulan itu, semakin kita dapat apa? Artinya begini, jangan kau sampai menghindar dari pergumulan itu. Jangan seorang menjauh atau lari dari pergumulan itu. Kenapa? Sebab pergumulan itu akan membawa saudara dan saya kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Amin. Ya, karena pergumulan itu, jangan kau lari dari pergumulan. Karena pergumulan itu ya akan dengar baik, itu akan membawa saudara dan saya kepada satu keadaan yang jauh lebih indah daripada engkau pernah alami. Ketika kau jauh lari dari pergumulan itu ada masalah itu akan mengejar saudara. Amin. Yang kedua, pergumulan itu apa?
kapan pergumulan itu mulai datang? Yang kedua, pergumulan itu diizinkan terjadi ketika kita dianggap agung dan mulia. Ya, pergumulan itu diizinkan terjadi ketika saudara dan saya dianggap agung dan mulia. Dan ketika Tuhan menganggap saudara dan saya itu agung dan mulia, maka Tuhan akan mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara Tuhan menganggap saudara dan saya itu agung dan mulia, atau kita dianggap anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka dia selalu pasti dia mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidupnya, hidup saudara dan saya. Amin. Ingat saya beritahu, ya, saya mau beritahu, ya, kalau kita dianggap mulia sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan menganggap kita anak Tuhan, Dia akan pasti izinkan masalah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, sebagai anak Tuhan, ya, dikasih Tuhan. Ya, catat baik-baik. Ya, sebagai anak Tuhan yang dikasih Tuhan, catat baik-baik. Tuhan selalu mendandani kita. Ya, Tuhan selalu mendandani kita, membuat kita menjadi yang terbaik. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengasah kita, akan menajamkan kita supaya kita memiliki karakter yang sejati, menjadi anak-anak yang dikasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, bukan anak gampangan, bukan anak sembarangan. Orang yang justru lari dari menghindar daripada pergumulan, dia akan menjadi anak yang gampangan. Amin. Kita lihat Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ya, bebas dari pergumulan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, ya. Kalau kita lari menghindar dari pergumulan, maka kita akan menjadi anak gampang, gampang ditipu iblis, gampang direcoki, ya, dikibuli iblis, gampang diinjak-injak oleh iblis. Kenapa? Kita lari dari pergumulan. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, semakin kita lari menjauhi pergumulan itu, semakin kita tidak melihat keagungan Tuhan. Amin. Semakin saudara dan saya lari, ya, dari pergumulan, semakin saudara tidak melihat mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan engkau berkecil hati dengan pergumulan. Jangan saudara dan saya itu bersedih hati dengan pergumulan. Kenapa? Sebab di balik pergumulan itu ada keagungan Tuhan. Di balik pergumulan itu ada kemuliaan Tuhan. Roma 8 ayat 18. Yuk. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Di balik berkat, di balik pergumulan, di ujung pergumulan, ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Jangan kau lari menghindar dari pergumulan. Semakin kau menjauhi pergumulan dengan baik, semakin kau tidak melihat keagungan Tuhan. Semakin kau menjauhi pergumulan, semakin kau lari menjadi pergumulan, semakin engkau tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Hidupmu semakin terpuruk. Amin. Nah, kita lihat, ya, Tuhan melihat kita sebagai anak-anak yang anak agung. Tuhan melihat saudara sebagai anak-anak yang, ya, anak-anak yang mulia, anak Tuhan. Ya, bukan anak buangan. Kenapa? Sebab ada banyak orang ketika masalah itu datang, ada banyak orang ketika dalam pergumulan, mereka menyangka, mengira mereka itu dibuang oleh Tuhan. Sama seperti Daud, ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam pergumulan, ya, berada dalam pergumulan, apa yang terjadi? Dia pikir Tuhan meninggalkan, membuang dia. Dalam kebingunganku aku menyangka Tuhan membuang aku. Mazmur 31 ayat 23. Mazmur 31 ayat 23. Sama-sama. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara terbaik, ya, banyak orang ketika masalah itu datang, ketika mereka dalam pergumulan, mereka menyangka Tuhan membuang, sama seperti Daud. Dia menyangka waktu dalam pergumulan, dia menyangka dia itu dibuang oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang kita sebagai umatnya. Sebagai umat Tuhan kita akan tidak pernah dibuang. Mazmur 94 ayat 14. Mazmur 94 ayat 14. Ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya.
ya kita umatnya tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Apalagi Yesaya 43 ayat 4, kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Luar biasa. Kita tidak akan dibuang. Kenapa? Karena kita ini umat Tuhan. Bukan hanya umat Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat 1 kita kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya itu kepunyaan Tuhan. Ayat 1 ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dan dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wah, kita ini berharga di mata kita, punyaan Tuhan. Kalau saudara punya barang berharga, ya kepunyaan saudara, kira-kira saudara jaganya seperti apa? Akan jaga dengan segenap hati, sepenuh hati, jaga dengan baik-baik. Amin. Karena ini berharga, kepunyaanku yang sangat berharga. Karena saudara itu dan saya berharga di mata Tuhan. Apa buktinya kalau saudara saya itu berharga di mata Tuhan? Dia rela mati bagi saudara saya. Amin. Ya, dia rela menderita bagi saudara saya karena saudara itu berharga di mata Tuhan, di matanya. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, saya tadi katakan semakin kita menjauhi pergumulan itu, semakin kita tidak melihat kemuliaan Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ya, tidak usah panjang-panjang karena katanya dikasih cuma 20 menit saja. Ya, yang ketiga, yang terakhir, pergumulan itu ya diizinkan terjadi, catat baik-baik ya. Pergumulan itu diizinkan terjadi karena ya kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya, pergumulan itu diizinkan terjadi karena Tuhan itu memperhatikan kita. Ingat, Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Tuhan itu sangat menjaga saudara dan saya. Firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali ya tidak pernah meninggalkan engkau bergumul sendirian. Ya, lihat 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak pernah membiarkan, tidak meninggalkan engkau. Karena aku menyertai, karena aku ini Immanuel. Amin. Bahkan ini yang luar biasa, Tuhan berkata apa? Ya, yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan berkata apa? Ya, aku Allah yang akan memegang tangan kananmu. Aku Allah yang akan memegang tangan kananmu. Coba lihat di dalam ya Yesaya 41 ayat 13. Aku yang akan memegang Tuhan, aku memegang tangan kananmu dan yang berkata kepadamu jangan takut. Ya ini kata ya. Sekarang aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Dengar baik, pergumulan yang Tuhan izinkan kepada saudara saya itu hanya ujian sesaat saja, bukan selama-lamanya. Amin. Ya, pergumulan yang Tuhan izinkan kepada saudara itu hanya sesaat saja, bukan selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 30 berkata bahwa murka Tuhan hanya sesaat saja, tapi kemurahan Tuhan itu seumur hidup. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi itu terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ya, atasnya ayat. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pergumulan yang Tuhan izinkan pada saudara itu hanya sesaat saja. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah karena pencobaanmu hanya apa? Seketika saja, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka citanya, seketika, sesaat saja. Dan maksud semuanya itu bawahnya, maksud semua itu adalah untuk memurnikan iman kita menjadi seperti emas. Amin. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Ya, itu sebab Tuhan sangat menjaga saudara. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, maka Dia akan izinkan persoalan itu terjadi, masalah itu terjadi, pergumulan itu terjadi.
Ketika mata Tuhan itu tertuju pada saudara saya, maka dia akan izinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara saya. Amin. Ingat, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, pada saudara saya. Amin. Dan bukan hanya tertuju, Tuhan itu sampai luar biasa. Bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada kita. Aku melukis engkau di telapak. Aduh, Yesaya 49 ayat 16. Ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa, bukan Tuhan hanya melihat, memandang, tapi dilukiskan di telapak tangannya. Tembok-tembok ada di ruang mataku. Amin. Itu sebenarnya kau jangan lari dari pergumulan, kau jangan menghindari pergumulan. Amin. Ya, Bapak Ibu, dengar baik. Ya, Tuhan, mata Tuhan ketika mata Tuhan itu tertuju kepada kita, maka Dia akan izinkan pergumulan itu terjadi. Kenapa? Ya, atau untuk apa? Untuk apa pergumulan itu Tuhan izin terjadi? Agar kita hidup di dalam pengendaliannya. Ya, agar saudara dan saya hidup di dalam perlindungannya. Artinya hati kita melekat kepada Tuhan. Agar hati kita melekat sama Tuhan. Nah, kalau hati kita melekat sama Tuhan, waduh, luar biasa. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata apa? Ya, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, banyak hal ya. Itu ya apa? Oh, enggak, sudah ditulis ya. Ya, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Terus, bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terus, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah tujuan Tuhan. Amin. Ya, saya memberitahu, ya, ketika mata Tuhan itu tertuju kepada kita, maka Dia akan membiarkan, mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara saya. Untuk apa? Agar hidup kita, ya, sungguh-sungguh bergantung kita dari hidup kita di dalam pengendaliannya, di dalam perlindungannya, bergantung kepada Dia. Hati kita melekat kepada Dia. Kenapa? Sebab catat baik-baik. Ya, sebab seringkali ketika tanpa pergumulan, seringkali kita menjalani hidup itu seenaknya sendiri, semau gue. Ketika tidak ada pergumulan, tanpa pergumulan, seringkali hidup kita, ya, kita menjalani hidup itu hanya dengan semau gue. Tapi dengan adanya pergumulan, maka Tuhan itu melihat kita, Tuhan memperhatikan kita dan menuntun kita untuk melangkah di jalannya. Artinya dengar baik, bahwa pergumulan Tuhan izinkan itu ibaratnya rem bagi kita. Amin. Supaya tidak bablas. Seringkali banyak orang bablas. Ya, itu rem penting bagi kita. Mau dikasih mobil Jaguar tidak punya rem. Waduh, naik mobil Jaguar dari Tretes tuh ya, dari pegunungan turun pakai Jaguar, tapi tidak punya rem. Pasti masuk, pasti kalau masuk jurang pasti mati. Orang Kristen yang tidak punya pergumulan pasti mati rohaninya. Amin. Saya minta tim musik. Ya, itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dengar baik. Ya, ingat pergumulan. Saya mau beritahu pada saudara, catat baik-baik. Ya, tetaplah bersemangat. Tetap bersemangat untuk menjalani pergumulan itu. Kenapa? Sebab di balik pergumulan itu ada upah Tuhan. Di balik pergumulan itu ada keagungan Tuhan. Di balik pergumulan itu Tuhan memperhatikan kita. Amin. Kita angkat satu pujian. Ayo. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah hatiku tenang berada dekatmu, Allah jadikan hidupku pertolonganmu, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
tahu saat-saat terakhir ini ada banyak orang hidup dalam pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan dalam keluarga, kesehatan, pergumulan dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga. Malam hari ini Tuhan melawat dengan tema pergumulan. Ingat Bapak Ibu, pergumulan itu adalah alatnya Tuhan, cara Tuhan untuk memberikan upahnya. Itu sebabnya ketika pergumulan itu datang, jangan kau lari dari pergumulan, jangan engkau menghindar dari pergumulan, karena di balik pergumulan itu ada upah Tuhan yang besar. Yang kedua, ya, pergumulan itu diizinkan terjadi karena kita dianggap agung dan mulia. Anak Tuhan. Ketika Tuhan menganggap kita agung dan mulia, Dia akan izinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, itu sebabnya dengar baik Bapak Ibu. Semakin kita menjauhi pergumulan itu, lari dari pergumulan itu, maka semakin kita tidak melihat keagungan Tuhan. Semakin kita lari dari pergumulan itu, semakin kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Karena di ujung kemuliaan itu, di ujung pergumulan itu, di ujung masalah itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, pergumulan ada diizinkan terjadi karena Tuhan memperhatikan kita. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari ketika pergumulan itu datang, hadapi itu dengan jalan itu juga dengan hati yang sabar, dengan kebesaran hatimu. Jalan itu, nanti kau lihat di ujung daripada pergumulan itu upah Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang lebih besar. Roh Kudus menyertakan firman kami, mampukan kami untuk melakukannya sehingga kami hidup selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya yang tinggi dong. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan persembahan diakonnya di tempat ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan buat setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa setiap rancangan Tuhan, setiap jalan Tuhan, apa yang menurut kami itu berat Tuhan, tapi kami mau taat dan setia karena kami tahu ujungnya adalah sukacita yang luar biasa buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biarlah kiranya Engkau berkati tangan-tangannya memberi, biarlah ini menjadi berkat buat tempat ini dan lebih banyak orang lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita mau berkata amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
pengumuman tetap doa pagi ya, 5:30 sampai jam 6 melalui Instagram ya, dan Senin sampai Sabtu, dan juga ada ibadah Zoom, kita belajar tentang firman, pemahaman Alkitab ya di hari Rabu ya, jam 7 ya, jam 7 kurang 10, kurang seperempat gitu ya. Dan yang Senin ada doa puasa ya, dan juga ada tanggal 14 Maret kita mulai ada doa ibadah pelayanan di penjara ya. Kita diminta untuk pelayanan di penjara. Juga puji Tuhan tadi ada penambahan 4 orang dari Elroy Perak untuk ikut ke Israel ya. Ada 4 orang ya, puji Tuhan ya. Kita berdoa supaya ibadah siaran ini boleh sungguh-sungguh kita menjadi berkat, dapat berkat juga ya. Oke. Dan hari Senin kita doakan untuk PD Elroy yang baru ya. Dan malam hari ini kita mendoakan untuk bersyukur karena mendoakan untuk Febri yang berulang tahun ya. Kita panggil ke depan untuk dia ya berulang tahun. Makanya firmannya suruh cepat gitu ya. Karena ada ya, dia berulang tahun. Suaminya ada tugas di Nunukan ya, karena baru saja membuka perintisan di Nunukan ya, sebagai notaris PA di Nunukan ya. Kita doakan supaya semuanya lancar baik ya. Karena nanti tahun depan atau kapan nanti Febri akan menyusul ke sana ya, ke Nunukan ya. Nah pada tanggal 7 dia berulang tahun ya, kita akan doa, kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan lopang tangan bagi Febri. Kita menopang tangan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, hari yang berbahagia bagi kami semua, juga khususnya Febri dan keluarga, di mana Tuhan sudah tambahkan Febri umur setahun lagi, dan dengan tambah umurnya setahun imannya ditambah-tambahkan, semangat melayani ditambah-tambahkan, jadikan dia seorang ibu yang baik, menjadikan juga menjadi istri yang baik, bahkan menjadi hamba Tuhan yang baik, dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Usaha bisnisnya suaminya yang dirintis dinunukan, Tuhan berkati, dibuat Tuhan berhasil, sukses. Berkat dari utara, selatan dan barat tercurah bagi mereka sekeluarga. Kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Biar iman mereka juga ditambahkan, pelayanan mereka dipakai dengan lebih luar biasa. Kami akan menopang tangan bagi Febri. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas Febri dan keluarga. Terima kasih juga si kecil Briel, Tuhan berkat dia bertumbuh dengan sempurna, sehat jasmani dan rohani. Berikan akal budi kepintaran bagi dia sekolah ini buat Tuhan berhasil, sukses, masa depan yang cerah Tuhan sediakan baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus mereka selalu mempersatukan mereka, walaupun suami istri berjauhan, biar Tuhan kasih Kristus mempersatukan mereka. Terpuji Tuhan kau selamanya, sukacita dan wisata Tuhan turun atas Febri dan keluarga, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Tuhan terima kasih, kami merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan, biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kesaksian-kesaksian menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman Tuhan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengerti arti dan pergumulan itu. Kenapa pergumulan itu terjadi dan kapan pergumulan itu mulai datang dan menguasai manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memeteraikan itu firman bagi kami. Terpuji Tuhan kali selamanya. Kami juga berdoa untuk setiap program-program PD Elroy. Tuhan, baik dari doa pagi, pemahaman Alkitab, doa puasa juga, rencana juga untuk ibadah di penjara, dan juga ibadah raya di setiap cabang-cabangnya, juga di pusat. Hari Sabtu ini kami tim akan juga pelayanan ke Jember. Tuhan yang memberkati. Juga hari Senin ibadah Elroy yang baru juga yang di Manado. Tuhan juga semuanya memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima. Kami juga menyerahkan setiap untuk rencana kami Elroy untuk ibadah pelayanan ke Holy Land Israel pada bulan Mei. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan.
Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy. Kembalikan berkat mereka lipat-lipat ganda. Pergumulan jemaat Tuhan yang tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan. Demikian juga Pak Umbas yang tadi jam 3 dioperasi. Kami percaya operasi yang lancar dan baik, sukses dengan dia melalui mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Ibu LT juga Tuhan yang jamah pulihkan kesehatannya. Oleh Billy Tuhan sedia sembuh, sehat. Yana juga yang ada di Probolinggo, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan. Oleh Billy Tuhan sembuh, sehat. Terima kasih Ibu Erna, Ibu Sertian, semuanya Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menjadikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan kudus, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan tambahkan bagi kami. Terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat dan di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan. Cepat angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kesusahan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera dan persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dan luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Dengan sukacitaku